Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Nirmalasari, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 054158421. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tugas rekaman simulasi sebagai kuasa hukum penggugat dalam berperkara di pengadilan untuk mata kuliah praktik peradilan perdata. Untuk yang pertama, pembacaan surat kuasa. Izinkan kami membacakan surat kuasa khusus yang mulia, tertanggal 20 September tahun 2023, diberikan oleh penggugat, yaitu Tuan Andi, kepada saya, Ita Nirmalasari Sarjana Hukum, selaku kuasa hukum untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi terkait perjanjian jual beli. Surat kuasa ditandatangani secara sah, di atas materai, dan memenuhi syarat formil. Selanjutnya pembacaan surat gugatan. Baik yang mulia, berikut pokok gugatan. 1. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2023, antara penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dengan harga sebesar 1 miliar rupiah. 2. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati bahwa pembayaran dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama, uang muka sebesar 300 juta rupiah dibayarkan pada saat penandatanganan perjanjian. Tahap kedua, sebesar 700 juta rupiah dibayarkan paling lambat 3 bulan setelah penandatanganan, yakni selambat-lambatnya pada tanggal 15 April 2023. 3. Bahwa sesuai kesepakatan setelah pelunasan dilakukan, penggugat akan menyerahkan sertifikat asli tanah tersebut dan memproses balik nama atas nama tergugat. 4. Bahwa pada kenyataannya hingga lewat waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian, tergugat tidak melakukan pelunasan pembayaran sebesar 700 juta rupiah sebagaimana telah disepakati. 5. Tuan Andi telah mengirimkan 2 kali surat teguran somasi tetapi tidak diindahkan. 6. Bahwa tergugat beralasan bahwa dirinya belum memperoleh pinjaman dari bank dan meminta waktu tambahan namun tanpa adanya kepastian yang jelas dan melampaui batas waktu perjanjian. 7. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, penggugat telah mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain. 8. Bahwa perbuatan tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana perjanjian merupakan wan prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1243 KUH Perdata. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong untuk memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut. Primer. 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat batal atau setidak-tidaknya dapat dibatalkan karena tergugat tidak memenuhi kewajiban pembayaran. 4. Menetapkan bahwa uang muka sebesar 300 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh tergugat menjadi hangus sebagai kompensasi atas wan prestasi. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Setelah pembacaan surat gugatan, selanjutnya pembacaan jawaban gugatan dari tergugat, yaitu Tuan Budi. Terima kasih Yang Mulia. Dengan ini kami hendak mengajukan jawaban atas gugatan penggugat Tuan Andi dalam perkara perdata nomor 45-G/2023-PN-PN.BGR dengan uraian sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan penggugat tidak jelas, kami tidak menjelaskan karena tidak menjelaskan secara jelas mengenai waktu penyerahan sertifikat dan kewajiban yang sudah atau belum dipenuhi oleh masing-masing pihak. 2. Bahwa perjanjian jual beli yang dibuat antara penggugat dan tergugat adalah perjanjian sah menurut hukum dan belum dibatalkan secara hukum sehingga gugatan prematur. Primer. 1. Bahwa benar antara penggugat Tuan Andi dan tergugat Tuan Budi telah menandatangani perjanjian jual beli tanah pada tanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah. Bahwa tergugat telah membayar uang muka sebesar 300 juta rupiah sesuai kesepakatan. 3.
bahwa benar pelunasan tahap kedua sebesar 700 juta rupiah belum dapat dilakukan karena dana pinjaman dari bank belum cair, namun tergugat telah beritikat baik dengan terus berkomunikasi dan meminta waktu tambahan. 4. Keterlambatan pembayaran bukan karena kesengajaan, melainkan keadaan memaksa force majeure karena tertundanya proses pencairan pinjaman. 5. Bahwa penggugat tidak mengalami kerugian material secara nyata karena tanah belum diserahkan dan masih berada dalam penguasaan penggugat. 6. Bahwa oleh karena itu, dalil penggugat tentang wan prestasi tidak berdasar dan harus ditolak. Subsidiar. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar diberikan kesempatan kepada tergugat untuk melunasi sisa pembayaran dalam jangka waktu yang dianggap patut oleh majelis hakim. Penutup, berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan hormat tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor untuk memutuskan 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. 4. Atau setidak-tidaknya menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya. 4. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian jawaban ini disampaikan. Atas perhatian dan kebijaksanaan Majelis Hakim kami ucapkan terima kasih. Setelah pembacaan jawaban gugatan, selanjutnya pembacaan replik penggugat atas jawaban tergugat. Baik Yang Mulia, dalam replik ini, penggugat menolak seluruh eksepsi tergugat yang menyatakan gugatan tidak jelas atau obscur libel. Alasan tersebut tidak beralasan hukum karena gugatan penggugat telah menjelaskan secara jelas hubungan hukum antara para pihak, perjanjian jual beli, serta kewajiban tergugat yang belum terpenuhi. Selain itu, gugatan diajukan setelah jangka waktu yang disepakati 3 bulan terlampaui dan setelah dilakukan 2 kali somasi sehingga gugatan telah memenuhi syarat formil dan material. Mengenai pokok perkara, 1. Penggugat membenarkan adanya perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 antara penggugat dan tergugat dengan harga 1 miliar rupiah. Namun, tergugat telah melakukan wan prestasi karena tidak melunasi sisa pembayaran sebesar 700 juta rupiah dalam waktu 3 bulan sebagaimana disepakati. 2. Dalil tergugat bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan belum cairnya pinjaman bank tidak dapat dijadikan alasan sebab hal tersebut termasuk keadaan memaksa force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata. Alasan adanya itikat baik dari tergugat tidak menghapus kewajiban pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian. Perjanjian bersifat mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. 4. Akibat wan prestasi tergugat, penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat menjual tanah tersebut kepada pihak lain dan mengalami kerugian finansial yang nyata. Dalam eksepsi, menolak seluruh eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Menolak seluruh jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan seluruh gugatan penggugat. 3. Menyatakan tergugat telah wan prestasi. 4. Menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta dan ganti rugi sesuai hukum. 5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya. Setelah pembacaan replik, selanjutnya pembacaan duplik. Baik Yang Mulia, berikut duplik kami. 1. Bahwa tergugat tetap pada seluruh eksepsi yang telah diajukan sebelumnya karena gugatan penggugat tidak jelas atau obscur libel. Gugatan tidak menjelaskan secara rinci batas-batas tanah, nomor sertifikat, dan status hukum tanah tersebut. 2. Bahwa dasar hukum hubungan perjanjian yang dikemukakan penggugat tidak mencerminkan kesepakatan yang sempurna karena perjanjian jual beli tersebut masih bersifat perjanjian pendahuluan atau perikatan untuk berjanji, belum sampai pada tahap jual beli yang sah menurut hukum pertanahan. 3. Bahwa oleh karena itu, eksepsi tergugat patut untuk diterima dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. Need on Van Kelly Verklaard. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat tidak menyangkal adanya perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023, tetapi keterlambatan pelunasan disebabkan oleh keadaan yang tidak dapat dihindari, yakni belum cairnya pinjaman dari bank yang telah diberitahukan secara patut kepada penggugat.
2. Bahwa alasan keterlambatan pembayaran tersebut termasuk keadaan memaksa force majeure karena tergugat tidak memiliki itikat buruk, melainkan justru beritikat baik dengan terus berkomunikasi dan berusaha mencari penyelesaian. 3. Bahwa penggugat juga tidak mengalami kerugian nyata yang dapat dibuktikan secara hukum sebab objek tanah masih tetap berada pada penggugat dan belum berpindah hak milik. 4. Bahwa berdasarkan asas keadilan dan kepatuhan, tergugat memohon agar majelis hakim memberikan kelonggaran waktu rescheduling untuk menyelesaikan pembayaran sesuai kesanggupan. 5. Bahwa oleh karena itu, dalil-dalil dalam replik penggugat tidak benar dan harus ditolak untuk seluruhnya. Dalam eksepsi, 1. Menerima seluruh eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau need on van Kelly Verklaar. Dalam pokok perkara, 1. Menolak seluruh dalil-dalil replik penggugat. 2. Menyatakan tergugat tidak melakukan prestasi. 3. Menyatakan perjanjian jual beli tanah tanggal 15 Januari 2023 masih sah dan berlaku, namun belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena alasan yang sah menurut hukum. 4. Menolak seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Subsidiar, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian tugas simulasi praktek peradilan perdata.